Jadi ada momentum kesempatan rakyat Aceh yang harus bergerak segera jika ingin selamat daerahnya, jika ingin baik penerapan agamanya, ingin memiliki pemimpin yang layak, yang ideal, yaitu ya datang hari H, mencoblos seluruhnya, mau coblos setiap wajah orang ini di wajah Pak Bustami satu coblosan, wajah Pak Fadil satu, wajah Mu'alim satu, jadi 4 coblos atau 2 di nomor urut satu sekali coblos, di sini sekali coblos sudah rusak. Tetapi tulis aspirasi. Saya tertarik dengan ini, tuliskan nama cagup lain yang Anda inginkan atau tulis aspirasi lainnya. Bisa bawa pulpen, bisa bawa spidol, itu bisa jadi, dan itu akan menjadi gerakan damai paling hebat kalau ini dilakukan, dan Aceh akan memiliki nilai tawar yang lebih kuat, juga rakyat tetap berdaulat dan menang. Itu yang sering saya sebutkan, demokrasi ini harus memenangkan rakyat. Artinya, ketika kandidat tidak ada satupun yang layak, mereka tidak boleh pilih. Tetapi mereka wajib datang. Kenapa? Kalau tidak datang, kertas suara jatah mereka takutnya kan dikonspirasikan, diperjualbelikan oleh kandidat tertentu dengan dengan panwasli. Itu bisa terjadi, dan sudah pasti terjadi. Nah, maka lebih bagus datang, coblos semuanya, tulis aspirasi. Jangan putus asa. Oh, ini belum ada lahir, MK belum memutuskan tunda, nggak masalah. Ada momentum sekali lagi. Tapi pada hari H. Tapi akan PJ nanti kalau misalnya. Nggak masalah. Karena tidak boleh lama, harus dibuat. Buat sama seperti daerah satu kandidat melawan kotak kosong. Kalau suaranya nanti di bawah 50% dan kalah, kan tidak sah dan tidak berarti diakui. PJ itu untuk persiapan pilkada lanjutan ya? Ya, kalau kandidat yang diusung sekarang lebih buruk dari PJ, kan lebih baik PJ. bukan lebih baik tidak dipilih. Ya, satu itu secara demokrasi. Secara Islam kan juga begitu. Karena kepemimpinan wajib, Adam alaihissalam dan keturunannya diciptakan memang untuk memimpin di bumi. Imamah, keimaman, kepemimpinan, kekhalifahan itu hampir sama lah kosakata itu, ejum itu. Itu kewajiban, dan itu memang salah satu cobaan yang diberikan kepada kita untuk menjadi pemimpin maupun orang yang dipimpin. Jadi artinya kita wajib berupaya yang terbaik. Sejauh masih ada yang terbaik, kemudian dijegal, orang tidak boleh membiarkan yang tidak baik diusung dan kemudian dipilih, nggak boleh. Jadi cara satu-satunya yang memungkinkan mencoblos semua, jangan jadi golput dan menulis aspirasi. Nah, oke Bang. Kira-kira pandangan Abang nih ke depan, kondisi udah seperti ini dan kita udah tahu semua kondisi yang seperti ini. Langkah konkretnya bagi Abang apa yang harus dilakukan, Bang? Kalau saya, jalan hukum tetap jalan satu. Yang kedua, langkah politik demokrasi yang kira-kira ada celah undang-undang. Itu kan undang-undang negara Indonesia menyatakan kalau kedaulatan berada di tangan rakyat, satu. Yang kedua, pada pasal pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Kemudian Undang-Undang 45 itu setelah mengalami 4 kali amandemen, itu kan Indonesia menjadi negara hukum yang demokratis, sekaligus negara yang demokrasi yang diatur oleh hukum. Dan tidak semua yang telah diatur itu tepat. Contoh ini seperti sekarang. Dalam Undang-Undang Parpol tidak diatur tentang mekanisme rekrutmen pemimpin yang harus mencapai kelayakan yang sempurna atau yang tertinggi. Nah, ini kan sehingga tidak mencapai apa yang dipesankan oleh konstitusi. Nah, jadi tapi kita dalam praktiknya wajib melakukan itu. Kemudian partai pun dalam praktiknya mencoba melakukan itu secara formalitas dan simbolis, yaitu membuka penjaringan calon. Tetapi nakalnya mereka, ketika mereka usung kan justru bukan yang mereka cari. Saya akan mendaftar ke P3, ke Nasdem, malah saya survei, membayar biaya survei semua kandidat wajib kan. Kemudian apalagi itu PAS, kemudian juga Gerindra saya daftar. Jadi PKB,
Jadi kan yang mereka usung justru yang nggak mendasar. Kalau PA, oke lah mengusung Mualim karena dia partai tersendiri. Partai lain pun nggak mau ngusung, mau bagaimana kan tetap bisa naik. Bahwa dia tidak mampu, dipandang kurang layak, ya itu satu sisi lain juga yang harus dilihat oleh rakyat, dinilai. Tetapi pasangan yang satu lagi juga nggak jauh beda, nggak layak juga menurut saya. Jadi dua-duanya tidak layak dan penuh masalah, ditambah penuh masalah. Untuk tujuan ke depan supaya Aceh tidak diperlakukan seperti ini lagi, rakyat Aceh harus bergerak setidak-tidaknya pada hari pemilihan kepala daerah mendatang, coba semua kandidat, tulis aspirasi. Waktu dihitung, dibuka, dilihat wartawan, dilihat internasional, dibuat semua pemantau supaya jadi pelajaran demokrasi, supaya jadi pendidikan bagi bangsa dan negara, bagi Indonesia, bagi partai politik untuk tidak mengusung sampah yang dibungkus. Kita pikir emas, ternyata sampah. Dikadoin dengan baik. Artinya demokrasi harus diselamatkan, ya. Demokrasi diselamatkan karena kita memilih secara sistem demokrasi tentunya, mengikuti arus. Tetapi kan yang paling penting dalam bungkusan itu ada yang lebih besar, juga menyelamatkan kepentingan agama di Aceh, kepentingan sumber daya alam yang harus dinikmati oleh rakyat Aceh, bukan oleh orang lain yang mereka nikmati melalui pengelolaan para boneka yang mereka tempatkan sebagai calon. Ini kan harus hati-hati, karena penjajahan era sekarang kan tidak mesti orang asing datang secara militer menguasai daerah. Oke Bang, makasih banyak Bang. Terima kasih. Terima kasih. Dan pesan penting yang dapat saya kutip di sini, demokrasi harus diselamatkan dan demokrasi kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Ya, rakyat harus menang dan berdaulat. Ya, rakyat harus menang dan berdaulat. Nah, pesan penting ini menjadi catatan penting dan kritis terhadap apabila memang merasa apa yang disampaikan oleh Bang Najar tadi bahwa layak untuk dipilih. Ada tentu masyarakat semua mempunyai kedaulatan di situ untuk menentukan pilihannya, dan ingat seperti yang disampaikan tadi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Di saat pencoblosan mungkin pesan-pesan Bang Najar yang disampaikan tadi juga mau dilakukan, itu juga haknya masyarakat untuk menentukannya sendiri. Demikian Bang Najar, terima kasih banyak, terima kasih banyak semua yang menonton ini. Dan harapan besar kami, bagaimana rakyat terus-menerus untuk kritis dan melakukan upaya-upaya protes apabila memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan selama ini, dengan kekayaan alam yang begitu banyak, kemudian potensi daerah yang begitu tinggi, sehingga itu terabaikan, tidak mampu dikelola dengan baik akibat dari sebuah pemimpin yang tidak baik. Nah, terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.